Mulai besok Senin tanggal 22 Juni tahun 2026, Alhamdulillah penerima bansos berbahagia lagi. Karena ada beberapa kabar gembira dari pemerintah dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di mana mulai besok juga akan ada beberapa bansos atau bantuan sosial yang kembali dicairkan lagi kepada para penerima manfaatnya. Nah, seperti apa informasinya setelah intro berikut ini? Halo semua, bertemu lagi dengan saya Yoga Faradika. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait beberapa kabar gembira dari pemerintah untuk semua penerima bansos. Namun bagi sahabat sosial yang baru tahu channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya. Karena pada channel ini saya akan berbagi informasi terkait update pencairan bansos setiap harinya. Oke sahabat sosial, Alhamdulillah ya, di penghujung bulan Juni ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial masih terus menyalurkan beberapa bantuan sosial atau bansos kepada para masyarakat rentan miskin dan juga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Bahkan saat ini, pemerintah juga telah menyiapkan beberapa bansos tambahan guna untuk menanggulangi inflasi yang membuat semua bahan pangan dan juga bahan bakar minyak harganya menjadi melambung tinggi. Dan Alhamdulillah mulai besok juga akan ada beberapa kabar gembira dari pemerintah terkait dengan pencairan bansos dan juga penambahan kuota penerima bantuan sosial. Selain itu juga ada informasi yang sangat penting yang wajib diketahui oleh semua penerima bansos. Maka dari itu bagi sama sahabat sosial penerima bansos wajib untuk menyimak informasi ini hingga selesai dan jangan di skip agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Oke sahabat sosial, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah mulai memasuki penghujung bulan Juni tahun 2026 ya. Dimana sesuai yang telah dijadwalkan bahwa mulai awal bulan Juli besok, kita sudah memasuki pencairan bansos untuk triwulan yang ketiga. Sehingga saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan penuntasan penyaluran bansos untuk triwulan yang kedua. Yang memang berdasarkan data terbaru saat ini masih banyak yang belum tersalurkan. Dan kuota pencairan harus dipenuhi 100% sebelum akhir bulan ini teman-teman ya. Nah, salah satu bantuan sosial yang saat ini sedang dilakukan penuntasan pencairan yaitu untuk bantuan program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan bantuan PKH. Dan juga untuk bantuan pangan non-tunai atau BPNT untuk tahap yang kedua, yaitu untuk alokasi April, Mei, dan Juni tahun 2026. Di mana saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali melakukan pencairan susulan untuk kedua bansos reguler tersebut. Dan Alhamdulillah saat ini juga sudah mulai banyak sekali para KPM-PK dan BPNT yang belum mendapatkan pencairan untuk tahap yang kedua. Dan saat ini di kartu KKS Merah Putihnya sudah mulai ada saldonya ya. Dan penuntasan pencairan kedua bansos reguler ini akan terus dilakukan hingga akhir bulan Juni ini. Maka dari itu bagi sahabat sosial yang hingga saat ini masih belum dapat pencairan untuk tahap yang kedua, silakan dicek lagi kartu KKS Merah Putihnya secara berkala ya, siapa tahu sudah ada saldonya. Dan kalau memang sudah ada saldonya, silakan langsung ditarik saja teman-teman. Jangan sampai melebihi ambang batas yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 30 Juni besok ya. Karena hingga kalau jika melebihi ambang batas namun saldonya ini masih mengendap di kartu KKS Merah Putih, maka dengan terpaksa saldonya akan ditarik lagi dan akan dikembalikan ke kas negara teman-teman. Kemudian selain bantuan PK dan BPNT tahap yang kedua, saat ini pemerintah juga berupaya untuk melakukan penuntasan untuk bantuan tambahan yang berupa bansos pangan beras 20 kg dan juga minyak goreng sebanyak 4 liter. Memang untuk pencairan bansos ini sempat terjeda lama ya, karena memang selalu kehabisan stok untuk minyak gorengnya. Dan Alhamdulillah saat ini pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan juga Perum Bulog kembali melakukan penuntasan pencairan beras, bantuan beras 20 kg dan juga minyak goreng 4 liter untuk tahap yang pertama ya. Dan terbukti bahwa saat ini sudah mulai banyak sekali daerah yang terpantau kembali menyalurkan kedua bantuan ini kepada penerima manfaatnya teman-teman. Dan untuk pencairan kedua bantuan tambahan ini masih diupayakan untuk dilakukan percepatan dan penuntasan secepat-cepatnya. Karena memang saat ini pihak Badan Pangan Nasional bersama pihak Bulog sedang merencanakan untuk menyalurkan bantuan pangan beras 30 kg yang akan diberikan kepada penerima bansos yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Jadi setelah pencairan bantuan beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter ini, pemerintah akan kembali membagikan bantuan beras sebanyak 30 kg. Namun hanya beras saja ya, tidak dengan minyak gorengnya. Jadi buat sahabat sosial yang hingga saat ini masih belum mendapatkan pencairan untuk bantuan beras 20 kg dan juga minyak goreng 4 liter ini, untuk saat ini masih ada kesempatan cair lagi teman-teman.
Jadi untuk itu tunggu saja ya petugas terkait untuk memberikan surat undangan pengambilan bantuan ini. Kemudian seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa pemerintah saat ini telah berupaya untuk merubah skema dan sistem data penerima bansos dalam bentuk digitalisasi sehingga data penerima bansos ini bisa lebih akurat sehingga bansos benar-benar bisa tepat sasaran dan hanya bisa diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah. Nah, apabila sistem digitalisasi ini telah diluncurkan, pasti akan banyak sekali penerima bansos yang akan dihapus dari daftar penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT maupun untuk bantuan tambahan yang lainnya ya. Karena nanti akan ada banyak sekali KPM baru yang bermunculan yang dinilai lebih layak menerima bansos, sehingga hal ini membuat status kepesertaan sahabat sosial menjadi terancam. Maka dari itu, sebelum semuanya terlambat dan sebelum sahabat sosial menjadi salah satu KPM yang digraduasi secara otomatis, di sini saya sarankan lebih baik untuk segera mengambil program PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. Program ini merupakan pemberdayaan ekonomi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan penerima bantuan sosial atau bansos agar memiliki usaha mandiri ya atau usaha sendiri untuk meningkatkan pendapatan dan akhirnya tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023, program PENA ini dirancang untuk membangun jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kemampuan berusaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpencil, serta korban bencana. Tujuannya sangat jelas teman-teman, yaitu agar para penerima bansos bisa tergraduasi secara mandiri. Artinya penerima bansos bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi dengan memulai usaha dan sudah tidak mengharapkan bansos lagi dari pemerintah. Untuk bantuan PENA ini nominalnya sebesar 5 hingga 6 juta rupiah yang berupa modal usaha ya, dan juga bimbingan untuk menjalankan usahanya. Jadi nantinya penerima manfaat akan diberikan modal usaha seperti gerobak, lalu alat-alat yang dibutuhkan dan juga uang tunai untuk membeli bahan pangan atau bahan untuk yang dibutuhkan ya. Dan tidak sampai di situ saja teman-teman ya, penerima program PENA juga akan diberikan bimbingan usaha hingga usahanya benar-benar berjalan. Maka dari itu, buat sahabat sosial penerima PKH dan BPNT aktif yang saat ini sudah memiliki gambaran untuk membuka usaha, saya sarankan segera mengambil program PENA saja dengan menghubungi pendamping sosialnya masing-masing ya. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa untuk penyaringan penerima bansos di tahun 2026 ini sangatlah ketat teman-teman. Dan akan tambah ketat lagi jika sistem digitalisasi ini mulai dijalankan. Sehingga hal tersebut bisa membuat sahabat sosial sewaktu-waktu bisa dikeluarkan dari kepesertaan penerima bansos. Jadi sebelum terlambat, mending sahabat sosial segera untuk mengambil program PENA ya. Sehingga walaupun nanti sudah tidak mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah, sahabat sosial sudah bisa mandiri dengan adanya usaha dari program PENA ini. Nah sahabat sosial, saya ingatkan lagi ya buat teman-teman yang sudah mendapatkan pencairan untuk tahap yang kedua, silakan gunakan uang bantuannya secara bijak dan jangan sekali-kali menggunakan uang bantuannya untuk membeli barang-barang yang dilarang oleh Kementerian Sosial. Karena saat ini sudah mulai banyak sekali para KPMPK dan BPNT yang dihapus karena terdeteksi menggunakan uang bansosnya untuk judol. Maka dari itu saya ingatkan lagi untuk sahabat sosial agar bijak-bijaklah untuk menggunakan uang bantuannya. Terima kasih sudah menonton video ini tanpa di skip. Kita ketemu lagi di video berikutnya.